jemaat yang dikasihi Tuhan, tetap sehat, tetap jaga jarak, usahakan tetap di rumah. Sejenak kita tarik napas dalam-dalam untuk merasakan kasih Tuhan melalui kehidupan ini. Rangkaian Minggu Suci ini akan berlangsung di rumah. Minggu Palmarum, Minggu Peraraan, Kamis Putih, Jumat Agung dengan perjamuan kudus, Sabtu Sunyi, dan ibadah Paskah. Semoga kita dapat melalui dengan sukacita dan optimis. Mari kita sambut ibadah ini dengan kita mengangkat daun palem dengan suara nyaring. Hosana, 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 Hosana. Kita sambut peribadatan ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 161, bait pertama dan kedua, segala kemuliaan. Segala kemuliaan bagimu penebus, pun suara anak-anak memuji Dikau terus. Malaikat dalam surga memuji namamu. Segala yang tercipta menyambut kuasa-Mu. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus menenteramkan hati kita. Kita tetap bisa merasakan keajaiban Tuhan. Kidung Jemaat 40 kita nyanyikan bait yang pertama dan kedua, ajaib benar. Memenuhi
Kita akan mendengar bersama-sama firman Tuhan dari Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11. Mari kita berdoa. Kami hendak mendengar sabda-Mu, berfirmanlah bagi kami semua. Di dalam Kristus Yesus. Amin. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang ada di depanmu itu, dan disitulah kamu segera menemukan seekor keledai betina, tertambat, dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gempalah seluruh kota itu. Dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyebut inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Demikianlah firman Tuhan, kita semua merasakan bahagia dan sejuk ketika kita mendengar sabda Tuhan itu. Mengapa Yesus menggunakan keledai yang lamban? Tidak gagah dan terkesan bodoh. Kebalikan dari sifat kita umumnya yang selalu menggunakan kuda yang cepat, gagah, dan selalu ingin menunjukkan kekuatan, keunggulan, penampilan yang kita kedepankan. Keledai pemalas tapi mampu menanggung beban yang amat berat tanpa mengeluh, bahkan dalam waktu seharian. Dalam masyarakat Jawa, ada pemahaman yang sering ketika saya masih kecil selalu dipahamkan dalam pikiran saya, kebo ki bodoh, dan mengidentikan beberapa anak yang dalam tanda kutip dianggap bodoh dengan kebo atau kerbau. Tak seorang pun ingin dicap sebagai kerbau yang dolanannya adalah dengan lumpur, reget, tetapi kekuatannya melebihi sapi yang cantik, gagah, dan enak dilihat. Ingat kisah Jakatinggi dan kebo yang ngamuk, kekuatannya luar biasa dan tidak ada mampu yang mengalahkan di zaman Sultan Trenggono Demak. Kebo juga jadi ikon keselamatan sebab sebuah proses pembangunan selalu menggunakan kerbau sebagai bahan untuk menggantikan ketidakselamatan menjadi selamat. Dan anak-anak zaman sekarang sudah sangat susah untuk melihat langsung wujud dari kerbau itu. Pada saat ini bukan keunggulan kita tentang iman, pengetahuan Alkitab yang kita pertontonkan, tapi kemampuan menahan beban berat, beban pandemik COVID-19 yang sudah memporak-porandakan tatanan sosial dari tradisi perjabatan tangan yang harus berubah mendapat reaksi yang mungkin penolakan, kurang nges, tidak sopan. Tetapi inilah cara yang harus kita lakukan supaya kita aman. Tetapi kesadaran demi kebaikan bersama memutus mata rantai penyebaran harus kita lakukan. Demikian pula tatanan ekonomi keluarga.
Masyarakat sangat terpukul, toko, warung, banyak yang tutup. Instansi pemerintah maupun instansi swasta banyak yang menggunakan dengan kerja di rumah, bahkan ada yang merumahkan karyawan. Demikian pula kehidupan bergereja kita menjadi sangat terpukul. Saat ini kita membutuhkan daya juang keledai, bukan pamer iman. Daya juang yang mampu menahan beratnya beban hidup tanpa menyerah, berputus asa, apalagi berkeluh kesah. Ubah cara hidup kita bukan lagi sebagai kuda yang gagah dan perkasa. Jadilah keledai. Pertama tentu akan muncul penolakan. Kok kita dipadake karo keledai, kebu? Disinilah muncul pergulatan ego, keangkuhan kita. Maka dibutuhkan kerendahan hati untuk bisa memahamkan diri, bukan kegagahan kita yang kita pertunjukkan, tetapi ada sifat untuk bisa menahan segala sesuatu yang teramat berat. Kesadaran kita tidak hanya mampu untuk mengandalkan ego dan keangkuhan rohani, tetapi meletakkan sopo insun, sopo aku di bawah kaki Yesus, supaya menuntun kita pada sikap rendah hati, sehingga kita punya modal untuk menghadapi semua ini secara bersama-sama. Tuhan memberkati kita. Mari kita masuk pada doa syukur dan syafaat saya hantarkan. Bapa di surga, pada saat-saat ini kami membutuhkan kerendahan hati, bukan soal iman, kepandaian kami mengatur dan membaca Alkitab, tetapi justru kemampuan untuk menahan beban yang cukup berat di pandemi COVID-19 ini. Kami belajar kenapa Engkau memilih seekor keledai yang lamban, yang sering dianggap dungu, tetapi ternyata mampu menahan beban yang demikian berat. Engkau menggambarkan penderitaan yang akan Engkau pikul itu begitu berat. Bukan kemegahan diri, bukan keakuan yang dibutuhkan, tetapi kerendahan hati. Kami berdoa untuk setiap pasien COVID-19, semakin banyak Engkau pulihkan, semakin banyak Engkau sembuhkan. Berdoa untuk tenaga medis, baik itu perawat, dokter, dan juga mereka yang selalu membersihkan sampah-sampah medis, satpam dan siapapun yang bekerja di rumah sakit dengan setia dan bertanggung jawab. Ya Tuhan, Engkau berkati dengan kesehatan, berkati dengan kekuatan dan iman dan mental. Berdoa untuk pemerintah untuk dengan segera memperhatikan beberapa daerah-daerah yang saat ini mungkin secara medis masih belum mampu untuk menangani COVID-19 ini. Ini berdoa untuk setiap ekonomi keluarga kami yang mulai rapuh. Tuhan tolong, bukan hanya kami tetapi masyarakat di sekitar kami. Tuhan mampukan kami untuk mampu bertahan dan bersabar atas kondisi yang telah kami hadapi. Dan kami belajar untuk budaya hidup sehat dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak, menjadi bagian yang harus kami kedepankan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami akan mengumpulkan persembahan kami dari rumah-rumah kami masing-masing sebagai pundi-pundi berkat-Mu atas kami, yang kami catat supaya pada saatnya nanti kami himpun menjadi wujud sukacita kami kepada Engkau. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur atas berkat Tuhan dan kita diberikan kesempatan untuk mengumpulkan persembahan atas berkat Tuhan yang diberikan kepada kita semua. Sebagai dasar untuk kita mengumpulkan persembahan dari Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah, menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Mari kita kumpulkan persembahan lalu dijadikan satu dalam amplop dan diberi tanggal. Juga kita kumpulkan daun palem sebagai simbol ketenangan, kesuburan, perlindungan, dan bisa kita simpan, kita taruh dimanapun sampai daun palem itu mengering sendiri. Kita berharap
tahun depan kita masih diberi kesempatan dalam masa Paskah. Kita mengumpulkan persembahan dengan kita memujikan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 344. Ingat akan nama Yesus. Kita pujikan bait pertama sampai selesai kita mengaturkan persembahan. Bait yang kedua. Bahwa nama Tuhan Yesus itulah perisaimu bila datang pencobaan. Pengharapan dunia, indahlah namanya. Suka surga yang bakal. Bapak Ibu yang terkasih, bersama-sama dengan umat di seluruh muka bumi dan di segala zaman, marilah kita memperbaharui keimanan kita dengan bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging dan hidup yang kekal. Mari kita mengakhiri ibadah di Minggu Palmarum di rumah kita masing-masing dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Serikat persaudaraan.